Datang dalam ibadah sore ini, kita akan melatih satu lagu yang akan digunakan nanti dalam liturgi dari nyanyian Kidung Jemaat 446. Setialah. Jemaat
sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dalam ibadah dimaksud. 2. Pekerjaan renovasi atap dan plafon Gereja Maranatha pada bagian balkon sementara dilakukan. Karena itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon dukungannya. 3. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.210.000. Syukur sebesar Rp2.614.000, persepuluhan sebesar Rp1.240.000, dan sarana fisik sebesar Rp802.000. 4. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Januari 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.350.000. Syukur sebesar Rp1.452.000, persepuluhan sebesar Rp3.125.000, dan sarana fisik sebesar Rp334.000. 5. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta Nyonya M. Ririhena Hehanusa, dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat Kategorial Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab, Daniel pasal 6 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Mita Siaila dan Gideon Bevers. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan kedua. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Di ibadah minggu pertama saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 2 Februari 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terbaca dari Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-27 dan 28 yang demikian bunyinya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dosa
Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan ciptaan alam sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Puji karyanya
dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga 10, begini bunyinya. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Firman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan firman. Alkitab yang akan kita baca di sore ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di sore ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian ataupun sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil rakyat itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius,
kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkannya suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penempatan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dapat dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka
bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Selaku orang percaya, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya bagi kita, maka kita semua boleh dimungkinkan ada lagi di minggu yang pertama di bulan Februari di tahun pelayanan 2025 ini. Dan oleh lembaga pembinaan jemaat yang menjadi tema bulanan kita, bertumbuhlah sebagai gereja yang teguh. Dan tema mingguan kita, bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita diperhadapkan pada dua pilihan, apakah kita akan memilih hidup senang ataukah memilih hidup diliputi dengan tantangan dan penderitaan? Tentunya ketika dua pilihan ini diperhadapkan bagi kita pada saat ini, maka banyak orang akan lebih memilih hidup di dalam kesenangan daripada memilih hidup di dalam penderitaan dan tantangan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa orang sulit untuk memilih hidup dalam tantangan dan penderitaan? Karena orang akan merasa bahwa kalau ada dalam berbagai tantangan dan penderitaan, kemelut hidup ini membuat mereka seakan-akan merasa diri dalam dilema, ada dalam kekhawatiran, ada dalam kecemasan dan kemelut. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika dalam berbagai persoalan, berbagai tantangan yang kita peroleh, iman kita itu semakin tumbuh. Iman kita semakin kokoh kepada Tuhan pencipta kehidupan ini. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, perikop bacaan kita Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-29. Yang mengisahkan tentang keteguhan iman dan keberanian Daniel. Daniel ini seorang yang hidup dalam pengasingan di Babel. Ia menghadapi berbagai tekanan dan ancaman besar karena kesetiaannya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dari perikop bacaan ini ada beberapa poin penting yang dapat kita maknai dalam perikop bacaan ini bagi kita. Yang pertama, kesetiaan di tengah tekanan.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang mengawasi para wakil-wakil raja. Integritas dan kemampuan Daniel membuatnya sangat dihormati, tetapi juga membuat iri hati dan cemburu dari para pejabat lainnya. Karena itu mereka berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel dan memutuskan untuk bagaimana Daniel ini bisa dijebak dalam imannya, di mana mereka berhasil meyakinkan Raja Darius untuk mengeluarkan aturan yang melarang siapapun untuk berdoa kepada dewa selain kepada raja selama 30 hari. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, meskipun mengetahui konsekuensinya, Daniel tetap berdoa kepada Allah seperti biasanya. Dari sinilah menunjukkan bahwa kesetiaan Daniel kepada Tuhan Allah itu tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada ancaman yang dia hadapi. Kesetiaannya adalah hasil dari hubungannya yang intim bersama dengan Allah yang ia sembah itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yaitu keberanian di dalam iman. Di sini ketika para pejabat menemukan Daniel berdoa, maka mereka melaporkan kepada Raja Darius dan Daniel dimasukkan di dalam gua singa sebagai hukuman. Namun Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, Daniel tidak takut. Dia menunjukkan keberaniannya dengan dia tetap setia kepada Allah meskipun ia diperhadapkan dengan kematian sekalipun. Keberanian Daniel ini tidak datang dari kekuatan dirinya sendiri Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, tetapi keyakinannya ini datang dari Tuhan Allah yang ia sembah, karena ia percaya Tuhan Allah yang hidup itu dan berkuasa itulah yang akan mampu menyelamatkan ia ketika ia ada di dalam gua singa. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, hal yang ketiga yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Di sini Raja Darius meskipun ia menyayangi Daniel, tetapi ia selaku seorang raja, ia tidak bisa menarik kembali aturannya yang telah ditetapkan. Maka dengan hati yang berat, ia berusaha supaya bisa menyelamatkan Daniel, tetapi pada saatnya juga ia harus menegakkan aturan yang telah ia tetapkan. Dan akhirnya Daniel pun dibuang ke dalam gua singa. Bapak Ibu saudara-saudara, iman Daniel kepada Allah ini tidak tergoyahkan. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dia percaya bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati ia ketika ia ada di dalam gua singa. Dan keajaiban itu terjadi. Malam itu Tuhan Allah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa, dan Daniel tidak terluka sekalipun. Ini membuktikan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat bahwa bukti nyata dari kuasa Tuhan dan kesetiaan Tuhan Allah yang dinyatakan untuk melindungi, untuk menyertai dan untuk memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu selaku orang-orang yang percaya, kita harus benar-benar menaruh pengharapan iman kita sungguh kepada Tuhan.
Iman kita itu tidak boleh tergoyahkan oleh apapun, tetapi iman itu akan menyelamatkan kita. Hal yang terakhir, hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang kemenangan iman dan kemuliaan Allah. Hal itu nyata ketika keesokan harinya Raja Darius ia melihat Daniel masih hidup, dan segera ia mengeluarkan perintah agar Daniel dikeluarkan dari gua singa, dan ia menjatuhkan hukuman kepada para pejabat yang menjebak Daniel. Dan setelah menyaksikan mujizat yang terjadi itu, maka Raja Darius mengeluarkan satu perintah supaya semua orang yang ada di kerajaannya untuk menghormati Allah yang disembah oleh Daniel. Dan melalui keberanian dan kesetiaan Daniel, maka nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Pada saat itu semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu memberikan keselamatan dan mampu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari cerita Daniel ini, maka sebagai umat Tuhan, firman Tuhan di saat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat, orang-orang yang setia beriman kepadanya itu binasa di tengah tantangan dan ancaman kehidupan. Sebab Tuhan selalu akan bertindak untuk menolong setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Firman Tuhan di saat ini juga hendak mengajarkan kepada kita bahwa beriman kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan, bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Orang beriman tetap akan menghadapi banyak cobaan, akan menghadapi banyak tantangan hidup. Tetapi justru di tengah tantangan dan cobaan itulah maka iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin kokoh, sebab Tuhan ingin agar iman kita itu semakin berakar di dalam Dia dan bertumbuh ke arah Dia, sehingga kita senantiasa menjadi alat yang berguna di tangannya. Hidup Daniel dengan peristiwa-peristiwa yang dialaminya ini menjadi teladan iman yang teguh bagi kita di tengah badai kehidupan, di tengah berbagai cobaan dan tantangan. Karena itu, marilah kita terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semakin taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan marilah kita hidup menjalani hidup ini dengan baik, sehingga hidup ini terus dipelihara, terus diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi berkat juga bagi orang banyak yang ada di sekitar kita. Belajar dari firman Tuhan di saat ini juga mengajarkan kepada kita selaku orang-orang percaya bahwa dalam hidup ini jangan kita seperti para pejabat-pejabat yang iri, cemburu, dengki kepada Daniel dalam keberhasilan, dalam kesuksesan yang ia peroleh. Tetapi dalam hidup ini baiklah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya pada saatnya dia direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati pada saatnya dia akan ditinggikan.
Selanjutnya juga dalam firman Tuhan di hari ini kita diajarkan juga supaya bagaimana kita bisa belajar juga untuk semakin teguh, semakin kokoh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri khotbah ini beta mengutip doa seorang jenderal yang bernama MacArthur dalam buku Andar Ismail, Selamat Pagi Tuhan. Di sini doanya demikian bunyinya. Ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh dengan desakan, kesulitan dan juga tantangan. Didiklah anakku supaya ia ulet berdiri di atas badai. Bentuklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur, anak yang sanggup untuk memimpin dirinya sebelum sanggup memimpin orang lain. Dengan demikian, aku ayahnya akan memberanikan diri untuk berkata, hidupku ini tidaklah sia-sia. Dari doa Jenderal MacArthur ini mau mengatakan kepada kita bahwa selaku orang tua, kadang kita berdoa minta supaya Tuhan berkati anak kita, supaya ia berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang baik, supaya ia sukses dan sebagainya. Berbeda dengan seorang jenderal ini, dia berdoa supaya Tuhan mau anaknya berjalan di jalan yang penuh dengan tantangan, di jalan yang penuh dengan ancaman, supaya disitulah ia berdiri kokoh, ia bisa menemukan jati dirinya, dan ia juga bisa kelak menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin dirinya sebelum ia memimpin orang lain. Dari situ kita diajarkan supaya bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan dan kemelut, jangan pernah kita bersungut-sungut, jangan pernah kita khawatir, karena firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu ketika taruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk melangkah di bulan yang baru ini dengan penuh pengharapan iman yang sungguh kepadanya. Amin.
semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nita Sialia. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya, Shalom. Semoga lagu yang kita bawa bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Dan nantinya persembahan syukur kita akan berikan. Kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 440 dan 439 dan seterusnya. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran berikut. Tuhan telah mengurniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Gideon Bevers. Selamat hari Minggu jemaat, Shalom. Kita akan bawakan satu lagu dengan judul Selalu Bersamaku. Inti dari lagu ini adalah di dalam kesesakan, bahkan di dalam kemenangan, kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Segalanya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam
dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyatu hati di dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, di minggu pertama di bulan Februari di tahun pelayanan 2025 ini, kami datang lagi selaku para pelayan bersama dengan umat Tuhan. Di dalam gedung gereja Maranatha ini Tuhan, kami membawakan persembahan-persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawakan seluruh penyerahan diri kami kepadamu Tuhan. Karena semua kami percaya kami bisa ada sampai saat ini, bukan semata-mata karena kuat dan hebat kami selaku manusia, tetapi ini merupakan bukti dari penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang boleh menuntun, menjaga, melindungi dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Berdoalah kami di saat ini Tuhan, bagi semua kami yang ada dalam kebaktian di saat ini Tuhan. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal kami dengan berbagai tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan di tempat di mana kami bekerja. Karena itu kami berdoa Tuhan urapi dan Tuhan berkatilah seluruh kehidupan kami semua dengan roh dan hikmat-Mu, supaya selaku anak-anak Tuhan kami tetap dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai peran dan tanggung jawab kami dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami, supaya kami semakin teguh di dalam iman kami, bertumbuh dan berakar, dan senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berdoalah kami di saat ini Tuhan, bagi para pemimpin kami, baik yang ada di pusat, yang ada di Maluku Utara, maupun di kota Ambon tercinta ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, agar dengan hikmat dan roh-Mu Tuhan, dalam segala tanggung jawab kepemimpinan mereka, mereka dapat melakukannya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan juga demi kesejahteraan kami semua. Kami berdoa untuk proses pelantikan gubernur dan kepala-kepala daerah. Tuhan senantiasa memberkati agar pada saatnya semua proses ini dapat berlangsung dengan baik. Keamanan, ketertiban akan senantiasa terjadi di Maluku Utara maupun juga di kota Ambon tercinta ini Tuhan. Kami berdoa bagi majelis pekerja harian Sinode. Kami berdoa bagi majelis pekerja klasis kota Ambon berserta dengan semua pegawai yang ada di kantor klasis. Diberkatilah semua mereka dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan pakai untuk melayani di gereja Protestan Maluku ini. Biarlah Tuhan senantiasa melengkapi mereka dengan hikmat-Mu juga,
supaya mereka dapat melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh proses yang akan berlangsung di dalam klasis Kota Ambon ini Tuhan. Persidangan klasis yang ke-49 yang berlangsung pada tanggal 23 Februari di Jemaat GPM Betania. Tuhan memberkati Jemaat GPM Betania selaku tuan rumah pelaksanaan persidangan klasis yang ke-49 ini Tuhan. Dan Tuhan berkati juga proses prasidang yang akan berlangsung pada tanggal 8 Februari. Agar semua proses ini berjalan dengan baik dan pada saatnya akan menghasilkan keputusan-keputusan lewat program-program yang senantiasa bermanfaat bagi kepentingan umat dan para pelayan yang ada di klasis Kota Ambon ini. Kami berdoa bagi proses persidangan jemaat di lingkup klasis Kota Ambon yang sementara berlangsung pada tanggal 22 Februari di hari ini. Jemaat Sejahtera, Jemaat Betabara, Jemaat Niel, Jemaat Ebenezer, dan Jemaat Petra. Biarlah seluruh proses persidangan ini berlangsung dengan baik dan pada saatnya akan menghasilkan program-program lewat keputusan persidangan jemaat demi dan untuk kepentingan di masing-masing jemaat ini Tuhan yang ada di lingkup klasis Kota Ambon. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas di hari ini Tuhan, Jemaat Bukit Doa dan Jemaat Kategorial Polri Bukit Kasih. Tuhan memberkati kedua saudara kekasih Mita Sialia dan Gideon Bever yang boleh membawakan persembahan pujian dalam kebaktian di saat ini. Tuhan memberkati semua peran dan tanggung jawab dari semua pendukung kebaktian dalam kebaktian di saat ini Tuhan. Agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan menjadi berkat di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kostor yang sudah boleh menyediakan gedung gereja Maranatha ini untuk kami ada dalam kebaktian di saat ini. Diberkatilah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ini Tuhan. Kami umat-Mu yang berbakti di saat ini kami berdoa. Tuhan berkati semua kami lewat firman kebenaran yang telah kami dengar. Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat mampu untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan berjalan bersama dengan kami memasuki bulan yang baru, bulan Februari ini. Supaya ketika kami melangkah, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir. Karena kami percaya Tuhan kami sanggup melakukan segala sesuatu yang baik bagi seluruh kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawakan kepadamu dalam kebaktian di saat ini. Ampunilah kami atas salah dan dosa kami, sucikan kami Bapa. Lalu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat itulah kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga sambil kami berdoa Bapa kami demikian. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa seperti kami juga mengampuni dosa. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjara. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilakan kita berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Kau
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk dan masing-masing kita ada dalam doa syukur. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian kita telah selesai dan atas nama semua yang bertugas di saat ini kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.